Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar coach semua? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah Coach. sehat semuanya. Baik. Oke, masih Alhamdulillah. semangat? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Oke, ini sekarang kita ada Coach Taufik dan Coach Sri Utami. Oke, kita punya sesuai dengan instruksi Coach Daru tadi, kita punya waktu 20 menit untuk melakukan interpreting. Oke, langsung aja. Nanti akan ada 30 menit waktu kita satu round, 20 menit untuk sesi coaching dan interpreting, 10 menit untuk sesi feedback. Oke, sekarang kira-kira siapa yang ingin menjadi kliennya dulu, klien? Klien saya deh, klien. Oke, kliennya Pak Taufik. Terus untuk praktisionernya? Saya Coach. Oke, praktisionernya Coach Sidik ya? Ya. Oke, kalau untuk observernya Coach Utami ya? Yap. Oke, Coach, kita punya waktu 20 menit, nanti sudah berjalan 18 menit, menjelang akhir kurang 2 menit, saya akan mengingatkan. Dan untuk observer, Coach Sri Utami, mohon dilihat time box-nya ya. Dan nanti kita akan memberikan setelah selesai 2 menit. Nanti dimatikan cam-nya pada saat melakukan interpreting. Oke, sudah siap Coach Sidik dan Coach Taufik? Ya. Siap. Oke. Ya. Oke, bismillah, bisa dimulai dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Coach Taufik kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sedang di mana nih posisi? Ya, sedang di rumah, Coach. Oke, bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah diisi kemarin kuesioner yang diberikan terkait dengan mind mapping? Udah kemarin begitu Coach kabari, kita terima linknya, langsung saya isi itu kemarin. Oke. Bagaimana tuh perasaannya sesudah mengisi mind profile tadi? Ya, memang campur aduk ya, antara penasaran, sudah sabar. Mbak ya, itu kita bilang sama diri sendiri ya, sudah sabar lu deh, biar nanti dokter yang bacain kan gitu. Ya. Baik, jadi sebagai informasi ya, jadi memang analisis terkait dengan mind profile ini dilakukan oleh Hijrah bekerja sama dengan MyBrain ya, karena MyBrain itu adalah sebuah lisensi terkait dengan neuroscience dominance ya, ilmu terkait neuroscience dominant yang membahas tentang psikoanalisis dan psikofisik dari mind profile tersebut. Jadi memang kita memiliki atau Hijrah Coach itu memiliki tools yang powerful untuk katakanlah mengetahui kecenderungan berpikir dari para coachnya dan juga bagian-bagian yang kelemahan-kelemahan atau bukan kelemahan, apa maksudnya blank spotnya gitu dari tes mind profile ini. Nah, jadi intinya dalam proses mind profile tersebut ada 4 kecenderungan ya. Jadi MyBrain itu membagi menjadi 4 kecenderungan berpikir. Pertama itu adalah spontaneous. Nah, spontaneous itu biasanya ciri khasnya adalah menyukai hal-hal yang besar, menyukai sesuatu yang visioner, atau juga ide-ide baru, terobosan, dan sebagainya. Terus ada juga profil terkait dengan yang reasoning. Jadi segala sesuatunya harus memiliki alasan, segala sesuatunya harus logis gitu. Segala hal terkaitnya harus mengikuti cara berpikir yang terstruktur gitu. Nah, ada juga yang kecenderungan spesifik, di mana kecenderungannya itu adalah sangat detail, suka hal-hal yang sangat teratur, sangat berurutan, dan sebagainya. Dan ada lagi satunya kecenderungan berpikir yang feeling, yang yaitu bagaimana caranya cara berpikirnya itu terpengaruh oleh hal-hal terkait dengan perasaan,
perasaan teman, perasaan sahabat dan sebagainya. Nah, kurang lebih begitu sih Coach Taufik ya. Nah, jadi sesudah ya mengisi hal tersebut, yang akan kita bahas ini terkait yang kehidupan yang mana nih, Coach Taufik nih? Dua-dua ini menarik ya, karena saya lihat ini kan arah polanya sangat-sangat beda ya antara ini. Yang Tapi profesional dulu deh, lebih yang lebih profesional ya. menentukan ajat hidup ya kan. Ya, karena waktu kita terbatas, mungkin kita bahas yang profesional dulu ya, Coach ya. Siap coach. Nah, yang terkait dengan profesional nih, apa yang dirasakan Coach Taufik nih? Apakah hasil tes di Mind Profile ini sudah menggambarkan atau mendeskripsikan yang Coach Taufik rasakan dalam kehidupan profesional atau bagaimana? Saya begitu melihat ini ya seperti coach tadi kan coach ini sudah jelaskan ya Mm-mm, apa makna dari masing-masing ini ya, spontaneous mm-mm, apa, reasoning apa, feeling apa. Jadi saya melihat ini jadi agak surprise gitu. mm-mm, Kan di sini kelihatan bahwa yang paling kecil itu feeling. mm-mm, Sementara saya merasa selama ini lebih apa ya, banyak juga mengandalkan feeling dalam pekerjaan saya gitu. mm-mm, Tapi di sini malah jadi yang paling kecil ya apanya. mm-mm. Kalau boleh tahu profesi Coach Taufik apa nih dalam Saya kehidupan sebagai profesional? pebisnis, Mm, awalnya memang dari dulu saya dari awal bekerja saya sebagai pebisnis ya memang mm, banyak bekerja di level manajemen ya, manajemen perusahaan gitu. mm. Ada beberapa bisnis sendiri. Bidang apa nih kalau boleh tahu nih, Coach Taufik? Bidangnya banyak, namanya Mm, pebisnis. saya, mm, saya pernah jadi kontraktor, kapok mm, jadi kontraktor, kemudian coba-coba buat pabrik ya, ya, apa pupuk organik, tempat mm, juga. Terakhir saya apa menekuni profesi jadi dosen, jadi pengajar. oke oke. Nah tadi maksudnya yang merasa bahwa itu lebih banyak feeling itu bagaimana menurut perasaan Pak Taufik nih terkait pekerjaan sehari-hari? Saya biasa dalam pekerjaan ya, terutama waktu di saat saya berperan sebagai manajer ya, minimal di level manajer, Hmm, saya biasa lebih mengedepankan hubungan manusia gitu dalam operasional sehari-hari. Gitu. hmm, hmm, Jadi yang pertama saya bangun pasti istilahnya bagaimana semangat ya, semangat karyawan, kemudian budaya perusahaan, bagaimana saya memotivasi mereka untuk semangat bekerja, menjaga nilai-nilai apa untuk punya etos kerja yang bagus, gitu. hmm, Nilai agama terutama hmm, supaya bisa sama-sama itu semua itu bersemangat untuk ya, bisa mengeluarkan energi terbaiknya ya buat perusahaan. hmm. Mungkin itu hal terkait dalam pekerjaan ya, Coach Taufik ya. Tapi maksud saya dari sisi eh, cara berpikir mind profile-nya Coach Taufik ini kan tergambarkan bahwa Coach Taufik itu lebih spontaneous ya 38%, listening 25%, spesifiknya itu 21%, dan feelingnya yang paling kecil gitu ya. Ya, ya. Nah, apa namanya? Eh, ini kan biasanya sih margin of error-nya cuma 4% ya. Jadi memang kalau melihat dari sisi hasil main profile test ini, sepertinya memang Coach Taufik lebih dominan spontaneous ya. Jadi lebih dominan apa namanya berpikir besar, suka hal-hal tantangan baru. Nah, itu apa betul begitu tuh Coach Taufik? Ya, kalau itu mungkin benar istilahnya. Hmm. Saya juga baru mengkaji kan. Memang saya dari dulu memang lebih senang itu membuat pemikiran dalam konteks besarnya begitu. Saya dalam Hmm. perusahaan ya, Hmm. gimana sih supaya kita bisa majukan perusahaan ya. Hmm. Jadi kan kalau kita baca-baca
Kan bagaimana memajukan perusahaan. Kalau saya lebih mungkin itu juga ya yang apa ya, saya juga baru terpikir ya. Jadi mungkin karena kita sifat spontaneous kita itu, kita memikirkan apa dalam lingkup besarnya ya, bagaimana kita memajukan perusahaan itu harus bisa lewat mengedepankan faktor manusianya ya. Mas. Itulah. Ya, oke. Terus? Itu yang mungkin yang selama ini kita anggap dari sisi feelingnya gitu kan. Mungkin ya bisa jadi itu dari apa? Dari sisi spontaneousnya gitu ya, karena kita berpikir besar ya. Reasoningnya kita di sini kan besar juga ya reasoningnya. Mungkin bisa digambarkan sehari-hari dalam pekerjaan gitu, Coach Taufik. Misalkan, apakah Coach Taufik dalam mendapatkan tawaran ide-ide bisnis itu bagaimana respon Coach Taufik, atau bagaimana misalkan menangani tim di dalam rapat, atau bisa digambarkan gitu yang kira-kira sesuai dengan karakter spontaneous? Ya, saya memang selalu dalam bekerja itu selalu memikirkan ini gimana sih caranya supaya lebih bagus ke depan gitu. Jadi emang pikirannya lebih banyak memikirkan ini gimana sih supaya kita perbaiki terus gitu loh. Dalam lingkup besarnya ini gimana apa istilahnya, kita berpikir dengan apa lebih kepada membentuk budaya perusahaannya, kemudian membuat sistemnya gitu ya. Jadi, ya itu intinya kita lebih memikirkan dalam lingkup besarnya gitu. Jadi memang saya kelihatan di sini emang di spesifik saya agak kecil kan gitu, karena memang saya kurang suka gitu mikirkan yang detail gitu. Saya apa di spontaneous yang besar, spesifiknya agak kecil, memang itu kita akui gitu. Karena memang saya selalu terbawa pikiran itu untuk berpikir terus ke depan, ini gimana sih kita perbaiki ini. Namun kadang-kadang ya itu kita suka hal-hal yang spesifik yang seharusnya kita bisa buat detailnya itu kadang-kadang jadi apa? Jadi tidak kurang terurus begitu. Kurang diperhatikan. Artinya dalam kondisi kerjaan sehari-hari itu karakteristik yang spontaneous dan reasoning ini kan Coach Taufik memiliki kekuatan berpikir di situ. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi tersebut dalam kehidupan profesionalnya Coach Taufik nih, menurut Coach Taufik? Saya suka menganalisa setiap perubahan kondisi ya. Perubahan kondisi kita kan selalu berubah ya. Kadang-kadang orang melihat bahwa itu ini nanti ke depannya bakal bahaya ini ke depan. Tapi kalau saya selalu bilang enggak, kita jangan melihat dari situ, saya bilang. Coba kita lihat setiap perubahan itu pasti ada peluang kita. Jadi saya banyak menganalisa ini ke depan perubahannya gimana nih. Apa peluang bisa kita ambil. Jadi sama seperti waktu saya mengusulkan buat pupuk organik gitu ya. Banyak orang-orang itu nggak kira sampai ke sana gitu, bahkan menolak gitu. Ini buat apa sih gitu kan? Kerjaan kotor kan gitu, harganya nggak seberapa. Tapi kan saya bilang gini, ini bisa jadi solusi loh. Habis itu juga bisa jadi bisnis ke depan gitu. Jadi saya memang lebih suka begitu. Saya bagaimana kita bisa memanfaatkan ya ke depan itu, ada nggak peluang-peluang di sebalik kondisi yang ada, kondisi yang terjadi. Jadi setiap kondisi yang terjadi itu kita selalu melihat
positifnya itu apa sih? Apa sih keuntungan yang bisa kita ambil? Apa sih peluang yang bisa kita ambil gitu? Ya, baik. Dengan mengetahui kekuatan Coach Taufik ternyata paling besar di spontaneous dan cukup besar di reasoning. Nah, action plan apa nih menurut Coach Taufik yang kira-kira sesudah mengetahui ini, Coach Taufik akan memaksimalkan ini untuk kemajuan karirnya Coach Taufik nih? Ya Nah, mungkin saya akan akan mengasah lagi ya, karena ini baru tahu saya bahwa kekuatan saya di sini, energi saya terbesar adalah di spontaneous. Berarti seharusnya kita lebih berani untuk bisa mengeksplor ya, menganalisa lagi gitu. Jadi juga ditunjang oleh reasoning kita gitu. Jadi mungkin lebih banyak belajar ya, lebih banyak belajar mana sih data-data lapangan yang bisa mendukung gitu. Saya mungkin selama ini karena terlalu besar spontaneousnya, jadi kadang-kadang kita melihat peluang itu kita data itu nggak begitu komplit dan kita sudah maju duluan gitu. Mungkin nanti sudah mengetahui ini bisa saya diperkuat lagi backup datanya supaya kita lebih siap untuk menghadapi apa peluang-peluang yang akan kita ambil. ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada karakter spesifik ya yang melengkapi dominance reasoning ya, walaupun bedanya sedikit ya, dan juga sedikit karakter dominance feeling nih. Nah, dengan mengetahui bahwa ada potensi yang tersembunyi di sisi spesifik dan feeling, nah kira-kira apa rencananya Coach Taufik supaya energi tersebut memang bisa meningkatkan karirnya Coach Taufik nih? Mungkin ya apa ya? Jadi kalau saya pikir-pikir, mungkin yang saya rasakan tadi kita energi dari feeling tadi mungkin sebenarnya berasal dari teningnya gitu. Jadi mungkin yang kita lakukan itu untuk membuat reaksi yang bagus itu mungkin karena kita belajar ilmunya ya kan gitu. Ya. Karena ilmu manajemennya bilang, oh ini harus buat budaya yang bagus ya. Jadi mungkin yang saya rasakan dari feeling itu mungkin memang dari ilmu yang kita pelajari di Jadi untuk mengatasi blind spot ini ya bisa jadi saya mungkin akan belajar ya gimana sih untuk bisa tulus mungkin ya perlu kita belajar gitu. Ya bisa jadi selama ini saya nggak tulus kan gitu. Ya. Hubungan dengan orang itu karena ilmu manajemen ngomongnya begitu gitu. Baik. Jadi mungkin kalau ke depan itu kita bisa buat hubungan yang benar-benar tulus, mungkin bisa muncul energi ke situ gitu. Baik nih, setelah mengikuti tes mind profile dan juga kita berdiskusi terkait mind profile ini, bagaimana menurut Coach Taufik nih my brain metode ini, mind profiling seperti ini gitu loh? Sangat-sangat bagus ya. Saya juga baru ketemu ini istilahnya yang saya pikir ini bisa secara logik itu memang masuk di logika saya gitu. Selama ini kan kita cuma berbicara secara kejiwaan dan secara psikologi ya. Pernah saya mengikuti pengukuran-pengukuran yang lain ya. Kebanyakan cuma dari sisi psikologi. Dan pembahasannya juga tidak mendetail seperti ini gitu. Jadi saya pikir ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bisa diterima gitu pemikiran saya. Oke. Terus apa yang Coach Taufik rasakan nih sesudah mengalami tes dan berdiskusi tadi? Ya, yang saya rasakan sekarang ya kita jadi saya jadi penasaran saya
saya itu gimana ya, gitu loh. Hmm. Jadi selama ini kan kita merasa kita begitu mengenal diri kita, ya kan gitu. Jadi begitu kita melihat hasil ini, saya jadi kayak jadi ternyata aku belum mengenali betul apa saya sebenarnya. Nah, gimana saya berpikir gitu. Yang saya pikir dulunya saya kuat di feeling, ternyata enggak gitu kan. Jadi penasaran apa, pengen betul-betul mengkaji kembali gitu. Diri kita tuh bagaimana sih gitu. Tapi berarti sudah terbayang juga apa yang Coach Taufik akan lakukan gitu ya? Ya terutama itu kita apa, pengen sekarang untuk betul-betul mengkaji ya. Saya diri kita tuh seperti apa sih gitu. Ya bisa jadi kegagalan-kegagalan kita di masa lalu itu ya karena ini juga kita belum secara tepat mengenali kita gitu. Ya alhamdulillah ya kita merasa juga sangat-sangat bersyukur. Yang kedua, mungkin inilah Allah kasih petunjuk ya. Melalui rekan-rekan, melalui hijrah coach supaya kita lebih mengenal diri kita gitu. Ya insya Allah kita yakin bahwa ini petunjuk Allah untuk bahwa kita ke arah yang lebih baik. Baik, Taufik, waktu kita sudah mau habis. Ya, terima kasih hari ini sudah menjadi coach yang baik. Sampai ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Give applause nih buat Coach Siddiq dan Coach Taufik untuk interpretasinya. Very good. Oke, sekarang kita ke Coach Taufik, ya kan, sebagai klien. Apa yang dirasakan? How do you feel, Coach? Nyaman, Coach, nyaman. Yang apa? Nah, jadi ikut penasaran gitu. Nah, itu seperti apa sih gitu. Oke. Terus apa yang sudah efektif nih menurut Coach Taufik melihat interpreting yang dilakukan oleh Coach Siddiq? Secara umum sudah mengikuti framework ya. Tapi yang saya sangat senang misalnya Coach Siddiq banyak menangkap, mengeksplorasi ya saya secara detail. Ini bagaimana sih di area tadi dominans, di area blind spot, itu detail-detailnya banyak ditangkap, dieksplorasi lagi. Oke. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari Coach Siddiq? Ya mungkin ya sedikit-sedikit aja Coach, saya ya seperti di awal ya penjelasan neurodominan sama main tadi kan kelewatan tuh. Itu juga mungkin penjelasan masing-masing kan sudah. Nah, ya itu di accountability-nya mungkin perlu dipastikan ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi langkah-langkahnya, cuma kan belum ditekan ya. Gimana memastikan itu dilaksanakan. Oke, good. Terima kasih untuk penilaiannya, Coach Taufik. Sekarang kita ke practitioner ya, Coach Siddiq. Ya. How do you feel, Coach Siddiq? Ya, agak sedikit gugup Coach karena baru pertama nyoba sudah lama menjadi pemain practitioner. Jadi ketika awal-awal tadi menikmati ya, kalau sisi menikmati saya mencoba mengikuti framework. Ketika pembicaraan agak melebar saya coba balik lagi ke framework. Tapi memang yang detail-detail itu saya kadang-kadang suka lupa gitu Coach, terkait dengan penjelasan tadi, termasuk sampai ke accountability juga agak sedikit kelewat ya, untuk memastikan si coach itu memiliki planning yang lebih terstruktur gitu. Oke, good. Kira-kira apa yang sudah efektif yang sudah dilakukan sama Coach Siddiq nih?
Kalau yang sudah efektif, alhamdulillah tadi frameworknya sudah bisa saya ikuti dengan baik. Terus raponya juga sudah natural, ngikutin rapo dengan baik, dan juga sudah pas 3 menit pertama masih gugup, tapi sesudah itu bisa menikmati sesi coaching. Nah, cuma karena menikmati jadi kadang kelupaan hal-hal yang detail gitu, Coach. Oke. Kira-kira nih menurut Coach Sidik apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki ya tentunya saya akan membaca lagi terkait dengan mind profile, my brain, sedikit membaca lagi teorinya ya, karena sudah lama juga saya nggak baca. Paling tidak saya bisa memberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih tajam terkait dengan contoh-contoh maupun cara berbicara karakter orang-orang yang di spontaneous, di spesifik, di reasoning dan sebagainya. Itu, Coach. Oke, sekarang kita ke observer, Coach Sri Utami. Coach Utami, sekarang apa yang sudah efektif dilakukan oleh Coach Sidik? Menurut yang paling keren menurut saya tadi di facilitating the potential dan anticipating potential blind spot ya. Beliau menggalinya keren banget di area itu, Coach. Oke, good. Untuk kira-kira apa yang perlu diperbaiki oleh Coach Sidik? Di bagian awal tadi ya, di briefing introduction tadi mungkin perlu digali lebih dalam sih. Kalau untuk yang orang mungkin yang belum begitu, atau yang baru pertama kali menggunakan hijrah mind perlu diulas lebih dalam di briefing introduction-nya, Coach. Itu aja, overall udah keren. Oke, good. Terima kasih observasinya, Coach Utami. Keren. Sekarang saya boleh ya, Coach Sidik, untuk memberikan feedback. Kita ada waktu 5 menitan untuk memberikan feedback. Jadi kurang lebih tadi saya amati sebenarnya udah cukup bagus, cukup baik gitu. Dari building raponya, pembukaannya, dekatnya itu sudah cukup baik. Nah, di situ udah ditanya apa namanya, apa yang dirasain waktu ngisi dan lain sebagainya. Nah, terus bercerita tentang waktu introduction, bercerita tentang neuroscience gitu ya. Cuman tadi mungkin ya, tadi saya tidak melihat atau saya tidak mendengar mungkin ya mengenai contoh, dikasih contoh misalnya dominan otak itu seperti apa gitu. Jadi misalnya seperti tangan kanan tangan kiri atau orang kebiasaannya apa, itu bisa dikasihkan contoh, itu yang mungkin perlu dijelaskan kembali gitu. Terus untuk penjelasan hijrah mainnya di awal cukup bagus, tadi dominan, spontaneous, spesifik dan lain sebagainya udah cukup bagus. Tapi waktu dominance konfirmasi ya, apakah sesuai atau tidak itu ditanyakan, karena beliau tadi kan bingung nih, jangan-jangan kok saya merasanya feeling, tapi tadi tidak ditanyakan, beliau menjelaskan sendiri, harusnya dikonfirmasi apakah yang dirasakan sesuai atau tidak dengan apa namanya, dengan my brain-nya. Oke, untuk berikutnya sudah anticipating blind spot-nya keren banget. Terus habis itu penggaliannya cukup bagus. Terus ini tadi pembahasannya, Coach, itu kan diambil profesional. Tadi selisih antara spontaneous itu kalau nggak salah itu lebih dari 10%. Jadi sebaiknya dibahas yang paling dominan, tidak dua-duanya. Karena itu lebih dari 10%, lebih dari 4%, kecuali kalau tipis-tipis gitu ya. Tapi ini benar-benar jauh banget gitu. Jadi bisa cukup yang di dominannya yang lebih digali lebih dalam, terus cukup di blind spotnya yang benar-benar feeling yang apa namanya, yang kecilnya gitu. Terus tadi kita tidak perlu apa namanya, enggak, untuk value tadi itu bukan manfaatnya my brain tapi manfaatnya sesi ini. Jadi manfaat sesinya kita gitu. Itu bagaimana. Terus jadi bukan jadi manfaat gitu, apa rasanya, bukan apa rasanya tapi sebaiknya gitu kan, itu apa yang dirasakan, tapi apa manfaat dari sesi kali ini. Tapi overall, Coach, itu udah keren banget, luar biasa. Jadi kita applause lagi untuk Coach Sidik dan Coach Taufik. Jadi kurang lebih ya, itu dari apa namanya feedback dari saya begitu.
Terima kasih untuk semuanya.